Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara agraris. Di antara hamparan sawah yang hijau dan ladang yang luas, masyarakat Nusantara membangun hubungan spiritual dengan alam. Dari hubungan itulah lahir tradisi syukur panen, sebuah ritual kuno yang mencerminkan rasa terima kasih kepada Tuhan dan penghormatan kepada bumi. Pada masa Hindu-Buddha, syukur panen diungkapkan melalui sesajen, mantra, dan pemujaan kepada Dewi Sri sebagai simbol kesuburan dan penjaga padi. Dalam pandangan kosmologi Jawa dan Nusantara saat ini, setiap unsur alam memiliki roh penjaga dan kekuatan sakral yang harus dihormati agar siklus kehidupan berjalan harmonis. Para petani menyusun sesajen berupa hasil bumi, bunga, dan air yang dianggap suci. Kemudian diletakkan di lumbung padi, di tepi pematang, atau di sudut sawah sebagai simbol persembahan kepada kekuatan alam. Ritual ini tidak hanya sakral, tetapi juga mencerminkan pemahaman ekologis masyarakat masa itu. Panen yang berlimpah bukan hanya hasil kerja manusia, tetapi buah dari keseimbangan antara manusia, tanah, air, dan kekuasaan kosmik. Upacara ini biasanya dipimpin oleh ketua adat atau pemangku ritual yang memahami tata cara pemujaan, mantra, dan waktu astronomis yang tepat. Selain itu, tradisi syukur panen juga menjadi momen sosial ketika masyarakat berkumpul untuk makan bersama, bertukar cerita, dan memperkuat solidaritas komunal. Dengan demikian, ritual syukur panen pada masa Hindu-Buddha bukan hanya praktik religius, tetapi juga ruang pendidikan budaya, sarana menjaga harmoni sosial, dan mekanisme memastikan keberlanjutan dalam bercocok tanam. Ketika Islam mulai masuk dan berkembang pesat pada abad ke-15, tradisi syukur panen tidak ditinggalkan, tetapi justru mengalami transformasi yang halus dan menyeluruh. Proses akulturasi terjadi secara organik. Masyarakat tidak memutus tradisi lama, melainkan menyesuaikan dengan nilai-nilai tauhid. Sesajen perlahan berubah menjadi sedekah. Simbol-simbol pemujaan digantikan dengan doa, tahlil, dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Secara wiwitan yang dahulu syarat ritual kosmis beralih menjadi bentuk syukur sederhana yang menekankan keikhlasan dan keberkahan. Sedekah bumi menjadi ajang berbagi rezeki, sekaligus ruang untuk memohon Hingga hari ini, peninggalan tradisi syukur panen masih dapat dijumpai di berbagai daerah dengan bentuk yang beragam. Wiwitan masih menjadi penanda dimulainya panen yang diisi doa bersama, pembacaan syukur, dan penyajian tumpeng sebagai simbol kemakmuran. Tradisi sedekah bumi ini dilakukan berbagai hal, tahlilan, arak-arakan, dan pembagian makanan kepada warga sebagai wujud kebersamaan sosial. Di Bali, upacara panen
dan kesadaran spiritual yang kuat terhadap Sang Hyang Widi. Keberagaman bentuk ini menunjukkan bahwa syukur panen bukan tradisi tunggal, melainkan mosaik budaya yang hidup dalam ragam etnik Indonesia. Tradisi ini terus hidup melalui nilai keberlanjutan, rasa syukur kepada Tuhan, solidaritas sosial, dan kesadaran ekologis. Namun, tradisi juga berubah mengikuti zaman, dari ritual mistik menjadi ibadah sosial, dari dipimpin juru kunci menjadi dipandu tokoh agama, dari diwariskan lisan menjadi didokumentasikan melalui media digital. Perubahan bukanlah kehancuran, tetapi bukti bahwa tradisi mampu bertahan. Selama nilai utamanya dijaga, ritual syukur panen akan terus hidup, melampaui masa Hindu, Buddha, masa Islam, hingga era digital. Inilah perjalanan panjang tradisi syukur panen, sebuah jejak waktu yang menunjukkan bahwa budaya tumbuh berubah dan tetap bertahan sebagai identitas bangsa negara Indonesia.